Baik, kita sekarang lanjutkan dengan membuat teks di dalam dokumen. Seperti biasa, kita membuka halaman baru, bisa dengan file new atau Ctrl N. Nanti dokumen propertiesnya kita ganti display unitnya dengan pixel di sini ya, dan juga unit dengan pixel. Lalu bordernya ini kita hilangkan ya. Nah, di dalam desain grafis biasanya teks itu terdiri dari dua jenis. Ada teks yang bersifat mandiri dan ada teks yang sifatnya adalah paragraf. Nah, untuk membuat teks di sini ada tool text ya, kita klik. Kemudian untuk membuat teks mandiri ini kita tinggal klik saja di halaman kerja, kemudian ketikkan teks, misalnya contoh membuat teks. Nah, kita zoom. Nah, ini untuk teks yang seperti ini. Nah, nanti setelah kita membuat teks, teks ini bisa kita edit dengan cara kita tampilkan dulu text optionnya di sini ya. Kita klik ini aja. Kemudian kita bisa pilih di sini jenis huruf. Kemudian feature huruf juga ada di sini. Lalu ada juga kolom teks ya, kolom untuk membuat teks. Jadi kita bisa copy paste teks di sini, nanti otomatis di blok teks itu akan muncul teks yang akan kita kopikan. Nah, misalnya contoh ya, kita ambil saja dari contoh teks ini ya. Klik kanan copy. Nah, kemudian kita buka option teks tadi, kemudian paste di sini, dan nanti kita klik apply, otomatis huruf yang tadi di paste akan muncul di blok teks seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengubah jenis huruf tadi ya. Dengan posisi blok teks terpilih, kemudian kita ganti hurufnya dan kita apply. Ini nanti otomatis akan mengubah teks yang ada di dalam blok teks. Ya. Termasuk juga ukuran dan sebagainya bisa kita atur. Selain juga kita bisa menggunakan tool selector melakukan scale terhadap blok teks ya. Nanti otomatis ukuran hurufnya yang akan berubah. Ya. Itu oke. Ya. Nah, kita juga bisa mengedit menggunakan edit pad ya. Ini nanti otomatis blok teksnya berubah menjadi titik-titik putus-putus dan akan memunculkan diamond sebagai anchor-nya ya. Kita geser karena tadi ini adalah teks mandiri, jadi diamond-nya ada di bagian atas. Jadi hanya bisa diperlebar ukuran dari blok teksnya. Ya, nah seperti ini. Nah, jika kita menggunakan teks jenis paragraf, ya, caranya adalah menggunakan klik and drag. Kemudian kita buat teksnya ya, tadi sudah ada kita copy huruf ya. Nah, nanti otomatis akan membentuk teks paragraf, dan ketika kita mengedit dengan edit pad, diamondnya ada di bagian bawah. Jadi kita bisa mengatur ukurannya baik itu tinggi maupun lebar. Ya, nah itu perbedaannya.
Ya, seperti ya begini. Nah, lihat perbedaan dengan yang blok teks yang awal tadi. Ya, diamondnya ada di bagian atas dan kita hanya bisa mengubah ke samping saja ya. Tidak bisa seperti ini, lebih bebas. Oke. Nah, ini biasanya digunakannya pada saat kita membuat judul, maka kita menggunakan blok teks yang klik saja. Tapi kalau kita membuat body text, nah, biasanya kita menggunakan click and drag ya, supaya bisa mengubah-ubah ukuran dari blok teks. Nah, kontrol teks ini juga bisa kita ubah posisinya, tidak floating seperti ini ya, dengan cara klik teks dari kontrol lalu geser. Nah, dia akan masuk ke dalam jendela window Inkscape ya, jadi tidak floating tadi seperti tampilan yang awal. Sedangkan untuk mengubah warna seperti biasa sama saja. Dengan selektor tool ini kita tinggal klik blok teks lalu diklik warna yang diinginkan untuk memunculkan warna fill. Kalau menggunakan garis pinggir ya atau outline, tinggal tekan shift di keyboard dan kita klik. Nah, ya otomatis akan ada outline-nya. Oke, itu kira-kira teks yang cara mengedit teks ya. Ya, kemudian kita coba membuat teks on pad ya. Jadi dengan menggunakan menu pad teks ya, ini teks on pad ini, kita bisa membuat teks itu ada di dalam pad ya. Pad itu garis apapun yang bisa kita buat. Misalnya kita menggunakan lingkaran ini ya. Ini warna fillnya kita hilangkan dulu, kemudian kita ganti hitam. Nah, sekarang kita buat teksnya ya. Kita buat teksnya menggunakan tool text. Di sini kita ketikkan teksnya, teks yang disimpan dalam pad ya. Kemudian kita perbesar biar kelihatan. Nah, sekarang untuk mengaplikasikan teks pada pad, kita seleksi kedua-dua objek, lalu pilih teks dan pad on. Ya, nah otomatis nanti teksnya sudah ada di dalam objek ini. Nah, ini bisa kita atur dengan edit pad ya, objeknya. Jadi tulisannya juga akan mengikuti bentuk padnya ya. Kemudian bisa kita ubah posisinya juga dengan cara mengklik padnya, kemudian kita putar ya, seperti ini. Oke ya, jadi teks dalam pad ini bisa kita munculkan. Kemudian padnya bisa kita hilangkan sehingga tinggal terlihat hanya teks saja. Nah, ya, selain lingkaran tadi, kita juga bisa gunakan pad-pad lain. Misalnya contoh menggunakan spiral. Ya, spiral ini kita buat. Nah, kemudian nanti bisa juga dimasukkan teks ya. Seperti tadi kita buat teksnya, kita ketikkan teksnya, gunakan pad dengan teks. Nah, seperti tadi kita klik teks dan objek padnya ya. Kita seleksi kedua-duanya.
kemudian di teks add on text ya. Nah, kalau kita atur ukurannya, teks ini akan mengikuti ukuran dari scale objeknya ya. Ya, itu penggunaan objek pad. Nah, ini kita klik objek padnya baru kita geser ya. Nah, dan kita bisa menghilangkan garis outline. Oke. Nah, ini ada tools lain yang bisa dimanfaatkan, yaitu misalnya kita ingin membuat teks superscript atau subscript ya. Di sini tinggal di blok kemudian diklik untuk superscript dan subscript. Ya. Oke. Ya, kita juga bisa melakukan membalik-balik ya, mengedit. Nah, seperti ini misalnya teksnya kita ubah menjadi mirror, atau misalnya mau kita balikan, rotate ya. Ini teks, kemudian ya ini dibalik, rotate, dan seterusnya. Ya, pokoknya teks-teks ini bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan kita ya. Oke, sedemikian materi tentang teks. Sampai ketemu lagi. Jadi silakan Anda coba, dan teks ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan poster atau pamflet atau brosur. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.